Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel YouTube saya, Dian Afrianti Sembiring. Dan hari ini kita akan membahas tentang CV dan resume. Oke? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anjing saya yang lucu, namanya Senagi. Hai. Oke, di konten saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai personal branding. Ya, personal branding itu adalah citra diri yang kita miliki dan sangat berperan penting untuk pencapaian karir kita. Salah satu tools untuk membangun personal branding itu adalah resume atau kurikulum vitae. Nah, karena itu penting teman-teman mengetahui apa perbedaan resume dan kurikulum vitae. Oke? Let's start. Kalau resume itu biasanya lebih familiar di daerah atau di negara Amerika Serikat. Nah, kalau kurikulum vitae itu lebih familiar di daerah atau negara Inggris. Jadi, kalau di Indonesia, ini belum ada standarisasi apakah kita menggunakan resume atau kurikulum vitae atau CV. Jadi, teman-teman masih bebas untuk mengirim resume atau CV ke perusahaan-perusahaan yang teman-teman ingin lamar. Nah, tetapi teman-teman harus memperhatikan requirement-nya. Apakah perusahaan itu meminta teman-teman untuk mengirimkan resume atau mengirimkan CV. Oke? Nah, perbedaan yang kedua adalah resume itu biasanya lebih pendek. Ya, jadi resume itu biasanya paling banyak 2 halaman. Tetapi kalau kurikulum vitae biasanya bisa berlembar-lembar. Ada orang yang memiliki kurikulum vitae sampai 10 atau 20 lembar. Nah, kalau resume itu 1 atau 2 lembar maksimal. Kenapa resume itu tidak terlalu banyak? Karena resume itu hanya menceritakan tentang story kita, paling durasinya kira-kira 5 tahun. Sedangkan kalau kurikulum vitae itu biasanya lebih detail. Jadi sejarah perjalanan kita dari karir itu semua bisa diceritakan di kurikulum vitae. Makanya kurikulum vitae itu lebih panjang daripada resume. Oke? Nah, lalu yang ketiga, biasanya resume itu tidak dilengkapi oleh foto dan biasanya cuma hitam putih saja. Kalau kurikulum vitae kita bisa melampirkan foto kita. Lalu kita juga bisa memberikan color ya. Jadi di kurikulum vitae kita bisa menambahkan warna-warna untuk lebih memperindah kurikulum vitae kita. Tetapi kalau di resume, teman-teman harus ingat tidak boleh dilengkapi oleh foto. Jadi hanya hitam dan putih saja. Nah, lalu saya pernah punya pengalaman pada saat saya pindah ke Amerika Serikat. Saya tidak tahu kalau di Amerika ini mereka biasanya lebih membutuhkan atau lebih meminta yang namanya resume. Jadi saya mengirimkan CV. CV saya itu bisa sampai 20 halaman karena pengalaman kerja saya yang sudah 15 tahun, saya masukkan semua ke dalam kurikulum vitae saya. Nah, alhasil apa? Tidak ada yang memanggil saya karena ternyata screening di awal saya sudah salah gitu. Karena mereka itu meminta resume, tetapi yang saya kirimkan adalah kurikulum vitae. Nah, proses daripada seleksi biasanya itu ada yang manual, ada yang lewat screening ya, screening otomatis dari mesin screening. Jadi kalau misalnya dia otomatis mesin screening, otomatis untuk screening pertama CV kita sudah gagal karena tidak sesuai dengan requirement yang mereka minta. Mereka mintanya resume tetapi kita kirimkan CV, atau mereka mintanya CV tetapi kita kirimkan resume. Jadi penting sekali teman-teman melihat requirement-nya apa nih yang dia minta gitu. Apakah dia minta CV atau dia minta resume. Nah, jadi itu salah satu perbedaan dari resume dengan CV. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir itu adalah kontennya. Sebenarnya secara garis besar kontennya itu hampir sama antara resume dengan CV. Tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Berisikan tentang pekerjaan kita gitu ya. Jadi apa yang sudah kita capai di dalam pekerjaan kita. Hanya saja yang membedakan itu adalah kalau kurikulum vitae dia lebih detail, sedangkan kalau resume itu dia lebih spesifik
ke pekerjaan yang akan kita lamar. Contoh misalnya nih, background saya adalah engineering, oke? Nah, saat ini saya sedang mengambil sekolah di jurusan Master Business Administration. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Background saya engineering, dan saat ini saya sedang mengambil sekolah MBA. Lalu, kalau saya mau melamar pekerjaan, saya lihat posisinya itu adalah posisi engineering, maka semua sejarah pekerjaan saya yang berhubungan dengan engineering yang saya masukkan ke dalam resume saya. Tetapi pendidikan itu tetap saya masukkan bahwa histori pendidikan saya tetap saya masukkan. Hanya saja pengalaman kerja saya lebih condong ke engineering. Itu contohnya. Atau misalnya ternyata posisi yang saya mau lamar itu adalah bisnis, seperti itu. Jadi saya akan lebih fokus untuk membahas atau menceritakan tentang apa saja yang saya sudah capai di bidang pekerjaan bisnis. Seperti itu. Kalau di kurikulum vitae, kita boleh menceritakan semuanya yang kita capai di engineering, yang kita capai di dunia bisnis, kita bisa ceritakan semuanya. Tetapi kalau di resume, lebih spesifik ke pekerjaan yang akan kita lamar. Jadi, itulah perbedaan antara resume dengan CV. Jadi teman-teman, harapannya nanti setelah teman-teman mendengar yang saya informasikan di channel YouTube saya ini, teman-teman sudah bisa membuat resume yang baik ataupun CV yang baik, oke? Nanti di link description saya akan lampirkan contoh template daripada resume ataupun template daripada kurikulum vitae. Resume saya pernah di kampus saya pernah ikut screening resume. Jadi biasanya sih di kampus-kampus itu untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, career development-nya mereka itu biasanya men-screening resume dari anak-anak muridnya untuk mengetahui apakah resumenya itu sudah qualified atau belum. Jadi resume atau template resume yang saya lampirkan di link deskripsi saya itu sudah lolos dari mesin screening, oke? Jadi teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komen dan akan saya jawab. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.